Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito Aditya, NIM 11970070049, akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang alat yang saya telah buat. Nah, alat ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester Fisika Dasar, mata kuliah Fisika Dasar 2 pada semester kali ini. Nah, alat ini berhubungan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia ini. COVID-19 atau coronavirus ini merupakan virus yang sangat berbahaya dan virus yang sangat mudah untuk tertular, sehingga kita sebagai manusia harus sangat berhati-hati dengan menjaga pola makan, jangan berinteraksi dengan banyak orang, ketiga selalu mencuci tangan. Nah, coronavirus ini pertama kali ditemukan pada bulan Desember 2019 di Wuhan, China. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan dengan matang bagaimana untuk menghadapi virus corona yang terjadi semakin lama semakin banyak kasusnya. Nah, saya memiliki alat. Nah, ini merupakan alat cuci tangan otomatis, membantu kita untuk mencuci tangan menggunakan remote control. Nah, remote control ini merupakan remote televisi yang saya gunakan. Nah, alat pencuci tangan otomatis ini kinerjanya itu ketika kita memencet tombol OK, maka kedua servo ini akan menekan si pencuci tangan otomatis ini atau hand sanitizer-nya. Nah, alat ini menggunakan beberapa alat, yaitu IR sensor atau sensor inframerah. Nah, ketika kita pencet, maka hand sanitizer akan keluar. Nah, cairan akan keluar secara otomatis, bisa dilihat. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa langsung menggunakan hand sanitizer-nya untuk menjaga kehigienisan tangan kita, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Nah, mari kita saksikan skematik dan cara prosedur percobaan untuk membuat hand sanitizer menggunakan remote control ini, seperti itu. Selamat menyaksikan. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang kita pakai pada percobaan kali ini. Yang pertama adalah Arduino Uno, yang kedua adalah servo. Nah, servonya ini kita menggunakan dua buah ya, ada yang satu di kanan dan yang satu di kiri. Yang ketiga adalah hand soap. Ini merupakan hand sanitizer dalam bentuk sabun yang bisa dipencet. Yang keempat adalah smartboard, breadboard. Yang kelima ini papan plug-in. Yang kelima kabel jumper. Keenam remote TV. Nah, ini saya menggunakan remote TV pada TV yang saya miliki. Yang ketujuh adalah sensor inframerah. Yang kedelapan adalah power bank. Nah, ini merupakan rangkaian dari pencuci tangan otomatis menggunakan remote control yang bisa didapatkan remote-nya dari baik itu remote TV, remote AC ataupun remote sebagainya. Nah, kinerjanya ini remote akan menerima data yang diinput ke sensor inframerahnya ini, sehingga sensor inframerahnya ini bisa sebagai input untuk menggerakkan outputnya servo ke-1 maupun servo kedua, seperti itu. Remote control ini akan mengirimkan data ke sensor inframerahnya ini. Nah, sensor inframerahnya ini akan mendapatkan data, sehingga datanya ini bisa diolah pada Arduino Uno-nya ini, dan data yang telah kita input
bisa kita ketahui. Nah, prinsip dari IR sensor ini, kita bisa menghack atau mengetahui bagaimana data setiap tombol yang ada di remote itu mengandung data. Kita bisa mengetahui datanya dengan menggunakan sensor inframerahnya ini. Tapi kita harus menggunakannya suatu microcontroller, salah satunya itu Arduino, seperti itu. Nah, setiap kaki-kaki sinyal yang ada di servo kita hubungkan ke pin 4, dan pin kelima. Nah, setiap V-in-nya kita hubungkan ke power yang tadi 5 volt. Yang ketiga ground-nya, setiap ground-nya kita hubungkan ke ground yang ada di Arduino-nya ini, seperti itu. Nah, setiap rangkaian ini kita harus menyambungkannya dengan sangat hati-hati. Mengapa? Karena ketika kita menyambungkan dari VCC, kita melakukan kesalahan dihubungkan ke ground, maka komponennya bisa rusak, baik itu komponen sensor, servo ataupun servonya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dan teliti dalam menyusun skema rangkaian ini. Nah, kita lihat source kodenya. Nah, kita mulai start simulasinya ya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana source kode atau sintaks yang saya gunakan pada tahap selanjutnya. Nah, namun pada percobaan kali ini servo tidak bergerak dengan seimbang atau tidak bergerak dengan semestinya. Ini terjadi karena kesalahan sistem ataupun keterbatasan dari aplikasi, seperti itu. Nah, namun ketika kode ini 1660783, nah ini merupakan data atau source kode dari angka 6. Nah, ketika angka 6-nya dipencet atau ditekan, maka servo akan bergerak sesuai sudut yang telah ditentukan, seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai sintaks source code yang ada di percobaan kita kali ini. Ini merupakan source code yang akan kita percobakan pada percobaan kali ini. Nah, kita menggunakan dua library. Yang pertama irremote.h dan servo.h. Library ini akan memfungsikan beberapa sintaks atau fungsi yang bisa digunakan untuk percobaan hand sanitizer otomatis ini. Nah, yang kedua, kita menyebutkan deklarasi sensor pada integer yang berada di pin digital 3. Nah, kita deklarasikan servo ke-1 dan servo 2 dengan deklarasi servo. Nah, deklarasi servo ini bisa berfungsi jika library servo.h ini dicantumkan pada sintaks source code pada Arduino ini. Nah, yang kedua ada IR-Reachv sensor. Nah, ini akan berfungsi sebagai untuk menerima data sensor. Nah, selanjutnya decode result data akan berfungsi sebagai datanya dalam bentuk apa sih yang akan diterima dari inputan, yaitu sensor. Nah, void setup ini merupakan program yang hanya diprogramkan sekali gitu. Nah, serial begin 1600. Nah, ini merupakan komunikasi data. Nah, selanjutnya IR-Reachv enable IR-in ini mulai menerima data yang ada di sensor. Yang ketiga, servo 1 attach pada pin digital keempat dan servo 2 attach pada pin digital kelima. Nah, ini jangan lupa dicantumkan untuk menunjukkan keberadaan servo, kaki servo yang ada di pin digital 4 dan 5, seperti itu. Nah, void loop
Nah, void loop ini merupakan program yang akan berjalan bolak-balik, sehingga programnya akan terus berjalan. Nah, jika if retrieve.decode data. Nah, ini akan berfungsi sebagai untuk menampilkan data yang sudah terbukti atau terbuka dalam bentuk data, seperti itu. Nah, serial print ln data.value ini akan merupakan komunikasi data yang akan dimunculkan pada serial monitor, seperti itu. Nah, resum, nah ini akan menerima data selanjutnya, resum kan, berarti dia datanya akan terus diterima selanjutnya, seperti itu. Nah, jika data.value-nya berasal dari serial print ln ini ya, data.value sama dengan 706615. Nah, angka ini dapat dari mana sih? Nah, angka ini bisa kita dapatkan dari simulasi ini. Nah, pada simulasi ini, ketika kita menekan tombol sesuatu, maka tombol sesuatu ini akan mengandung beberapa kode atau beberapa source data. Misalnya 3. Nah, 3 ini akan memiliki beberapa data, yaitu 16161675. Nah, selanjutnya 1. Nah, 1 ini mempunyai data yang berbeda, yaitu 65013575. Seperti itu. Jadi, beberapa tombol ini akan memiliki data yang berbeda, sehingga kita harus mencari datanya ini dengan mengkalibrasi remote yang akan kita gunakan. Nah, saya ini menggunakan remote TV saya yang tombol OK-nya ini berisi atau mengandung data 7066115. Nanti kita akan uji cobakan ya. Nah, serial print ln ini akan menampilkan pada serial monitor servo 1 write 0 dan servo 2 write 90. Nah, 0 dan 90 ini merupakan sudut atau perputaran dari servonya ini. Nah, awalnya kan servonya ini berada di sudut 0 derajat atau pada sudut 90 derajat. Nah, sedangkan L servo 1 write dan servo 2 write. Nah, ini juga 90 dan 0. Nah, jadi ketika servo 1 ini dalam keadaan 0, maka else-nya ini harus 90. Jadi 0 dan 90 atau 90 dan 0. Nah, ini akan mengandung sudut dari servonya ini. Seperti itu. Nah, ini delay. Delay merupakan waktu henti sementara dari pergerakan servo, seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita kalibrasikan dulu bagaimana pengaruh dari remote TV ini ke sensor inframerah pada Arduino ini. Nah, ketika kita pencet OK, nah maka dari TV-nya akan merespon. Nah, tetapi jika OK-nya kita tekan pada Arduino ini, maka servonya ini akan bergerak, sehingga sabun akan menumpahkan cairannya, seperti itu. Nah, ini merupakan serial monitor dari pembacaan data pada Arduino ini. Nah, ketika kita tekan OK, maka akan terlihat sabun keluar. Nah, namun ketika tombol lain dipencet, maka tidak akan mengeluarkan serial monitor bahwa sabun itu keluar, seperti itu. Nah, itu keluarkan seperti itu. Nah, ini bisa membantu untuk mengeluarkan cairan hand sanitizer-nya. Nah, kan bisa digunakan. Namun ketika dipencet, kita harus mengarahkannya ke sensor inframerahnya supaya servonya bisa merespon, seperti itu.
Ini kita bisa simulasikan juga. Nah, seperti itu. Nah, mari kita uji cobakan dalam jarak yang lebih jauh. Nah, sabun hand sanitizer-nya bisa tetap bergerak ketika dalam keadaan OK-nya ini dipencet ke arah sensor inframerahnya, seperti itu. Nah, kita lebih jauh. Nah, ini bisa tetap digerakkan. Ini untuk membantu agar kita tidak memegang langsung dari hand sanitizer-nya, seperti itu. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.